memberikan untuk saja sebagai gimana kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kita berdoa dulu, membaca basmalah supaya konseling kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Bismillah. Sebelumnya kalian di sini tahu nggak untuk apa di sini? Coba sekarang ibu nanya, kalian itu untuk apa berkumpul di sini? Coba, yang bisa jawab nggak adik-adik sekalian? Untuk Coba, sharing gitu. yang lainnya? Untuk nambah wawasan. Siap. Yang lainnya ada? Sama menambah wawasan sama silaturahmi. Ya. Semuanya jawaban dari adik-adik kalian semua, alhamdulillah bagus ya. Sama, karena tujuannya untuk kebaikan dan masa depan yang baik ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya untuk tujuan bimbingan konseling ini secara kelompok, yaitu suatu kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dinamikanya itu kelompok agar semua dapat menyelesaikan masalah secara mudah, tidak secara individual. Karena secara dinamikanya kita dalam kelompok bisa mengumpulkan pendapat, menyelesaikan masalah secara bersama. Secara umumnya kelompok lebih memecahkan masalah itu lebih mudah gitu ya. Nah, untuk adik-adik sekalian, saya sebagai konselor ingin berkenalan dengan kalian. Coba diperkenalkan dari ujung sana sebelah kiri. Nama Ibu Ana Ratnaningsih. Dari sekolah mana adik? Dari SMA. Dari SMA. SMA mana adik? SMA Batan ya. Adik dari sekolah mana? Boleh diperkenalkan? Ya, dari SMA 4 Bandung. Dengan nama siapa adik? Dengan Neni Sriani. Adik dengan nama siapa dan siapa? Boleh diperkenalkan? Ibu Tini dari Selanjutnya? SMA Dharma Bakti Cimahi. Selanjutnya adik dari mana? SMA 12 Belitung Timur. Ya, adik selanjutnya? SMA 2 Ya, alhamdulillah ya, beragam dari sekolah kita di sini berkelompok untuk melakukan bimbingan konseling ya. Nah, untuk selanjutnya di sini bimbingan kelompok ini ada definisinya. Tahu nggak sih kalian itu definisinya bimbingan kelompok? Nggak tahu. Coba ada yang lebih tahu definisi dari bimbingan kelompok ini? Nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Nah, di sini saya jelaskan. Definisi kelompok adalah yaitu suatu arahan yang adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau ahli konselor yang meningkatkan bakat pada individu untuk dalam dirinya sendiri masing-masing, yang akan bimbingan kelompok ini menjadikan seseorang itu lebih percaya diri, termotivasi, keberanian. Untuk selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh beberapa anggota atau secara kelompok yang bertujuan mengembangkan minat potensi yang terdapat pada diri konseli itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak di sini ada ajas-ajas dari bimbingan kelompok? Coba ada yang tahu nggak? Boleh dijelaskan. Coba. Penjelasan aja sama bubur. Siap. Nggak ada yang tahu? Nggak ada dulu. Ya, saya di sini akan menjelaskan bahwa di sini ada ajas-ajas dalam bimbingan kelompok, yaitu ada 3 ajas kerahasiaan, ajas keterbukaan, dan ajas kesukarelaan. Di sini ajas kerahasiaan yaitu
mengusahakan jangan sampai bocor. Apa yang dibicarakan menjadi rahasia, karena tidak baik kita sebagai seseorang yang dipercaya mengumbarkan aib seseorang. Untuk itu cukup hanya kelompok di sini saja untuk ajas kerahasiaan. Nah, selanjutnya di sini ada ajas keterbukaan, yaitu segala sesuatu untuk mudah dan lancar kita harus terbuka sesama berkelompok, dan itu pun memudahkan dalam memecahkan permasalahan dan menerima pendapat orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ajas kesukarelaan, yaitu segala sesuatu untuk mudah dan lancar kita harus terbuka dan menerima pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat kita pun kepada orang lain dan orang lain pun menerima dengan baik. Nah, di dalam kesukarelaan pun seperti kita ini ya, adik-adik sudah berkumpul untuk mengikuti bimbingan konseling. Nah, ini termasuk kepada ajas kesukarelaan. Nah, topik di sini yaitu motivasi belajar dan disiplin waktu. Nah, di sini yaitu dengan berasal dari diri sendiri dalam individu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa keinginan kalian dalam motivasi belajar? Coba dari Ingin jadi orang sukses. siap, bagus. Selanjutnya, Sama ini Mbak ini. oh ya, ada dari sini motivasi belajar ingin seperti apa ke depannya atau Lebih lagi dari Supaya sekarang. lebih cerdas. ya, bagus semuanya ya, ingin sukses ya. Nah, ingin membahagiakan orang tua pun bisa. Mencerdaskan. Nah, mencerdaskan, mengikuti suatu ilmu yang bersosialisasi di masyarakat. Nah, itu sangat baik. Nah, untuk tahapan-tahapan berikutnya yaitu di sini ada pembentukan, pengalihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nah, ini dilakukan dalam 1 kali 45 menit. Nah, di sini pun ada AKP dan PDK. Tahu nggak AKP dan PDK? Coba ada yang tahu nggak? Tidak ya. Mungkin Ibu jelaskan bahwa AKP adalah seperti kalian ini, anggota kelompok. Nah, untuk PDK yaitu pemimpin kelompok. Nah, seperti saya ya, memimpin kalian dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok tadi topik kita adalah disiplin waktu dan motivasi belajar. Nah, untuk disiplin waktu, coba bagaimana perasaan kalian belajar di rumah di masa pandemi ini? Coba Bosen. bosan? Coba belajar di rumah. Sering bilang lagi. Nah, Ya boring juga. boring. Ada lagi? Ya gitulah jenuh. Jenuh. Pengaruh nggak kuota gitu sinyal? Pengaruh. Nah, jadi enaknya ingin seperti apa belajar? Ini Tatap muka lagi ya, normal lagi ya. Ya, itu semua pasti keinginan orang tuanya, siswanya juga belajar normal seperti biasa. Nah, di sini kesulitan belajar dalam daring itu ya pasti karena satu, kuota permasalahannya. Kedua, jenuh, waktu banyak terbuang karena banyak main. Nah, di sini kita harus disiplin waktu. Coba ada yang tahu cara disiplin waktu itu seperti apa? Coba, ada yang tahu nggak? Memanage waktu. Coba ada yang jawab dari sana? Ya, disiplin waktu berarti kita Yang juga harus terlambat. mengatur dengan membagi-bagi tugas, gitu ya. Ya. Coba ada lagi? Alfar alam. Bagus juga. Ada lagi? Coba untuk disiplin waktu. Mungkin untuk disiplin waktu ini ya, satu mungkin mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Dua, mungkin bangun pagi lebih baik
untuk waktu ke siang itu panjang untuk belajar gitu kan. Nah, mengurangi cara bermain, kita kemana-kemana lebih baik tugas dulu diutamakan. Mungkin dengan tugas di rumah juga, mungkin adik-adik bantu orang tua ya, berbagi waktu. Nah, di sini ada tanya jawab untuk adik-adik. Nah, boleh adik di sini kasih pertanyaan ke sebelah sana, di sana juga ke sini boleh. Nah, untuk pertanyaan dan tanya jawab ini boleh untuk dilakukan dalam kelompok. Coba, ada di sini mau bertanya nggak? Buat ke sebelah sana. So, coba, misalkan contohnya Namanya. nama-nama, sebutkan nama-nama bunga 7 macam. Nah, nanti di sana jawab gitu. Coba, boleh. Adik bertanya. Nanya aja. Kalau dari sana dulu boleh ke sini. Betul ya. Coba. Soal ini ya, kalau kita kebingungan udah buat soal matematik ya. Berarti. Nah, ya. Masih pakai kalkulator atau pakai cempol? Kalau gitu. Kalkulator lah. Kalkulator lebih praktis ya. Adik. Ada lagi coba cara lain dalam mengerjakan matematika lebih mudah, coba. Ada yang mau jawab lagi? Coba. Selain kalkulator atau cempoa mungkin Berhitung tangan. Nah, bagus. Menggunakan tangan ya. Itu secara manual kita, kalau untuk kalkulator kadang-kadang kan kita harus cari dulu. Ya, Kalau kalian kan ya, kita bisa pergunakan tangan dulu ya. Ada lagi mau bertanya? Coba. Nah, saya mau sebutkan di sini. Coba nama-nama 7 hewan sebutkan. Yang dari huruf K. Kuda, kadal, kecoa, Kodok. kupu-kupu, kodok. Masih satu lagi. Komodo, ya. Ada pintar semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekali lulus ya Ibu Guru. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya pengen semangatnya sekali lagi ya. Coba nanti kalau saya tanya, kalian jawab ya. Untuk di sini ada sebuah permainan, yaitu contohnya nih begini. Aku ingat, aku siap melakukan tepuk tangan. Coba ya. Nah, ini untuk babak proses terakhir ya, terakhir kesimpulan. Coba ini permainannya adik-adik bisa nggak mengikuti gitu, supaya rileks ke depan kita kan. Nah, coba bisa berdiri nggak adik-adik? Coba berdiri ya. Coba nih lihat contoh ya. Aku ingat, aku siap melakukan tepuk tangan. Coba dimulai. Aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan tepuk tangan. Sekali lagi, kompakan. Aku ingat, aku siap melakukan tepuk tangan. Sekali lagi. Aku siap melakukan tepuk tangan. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Di sini Ibu akan menyimpulkan untuk hasil dari konseling kita sendiri bahwa menghargai waktu, percaya diri, keterbukaan itu akan aktif dalam diri kita dan menjadikan plong, karena kepercayaan diri dalam disiplin waktu, motivasi belajar itu tertanam dalam diri kita. Mungkin sampai di sini saya yang sampaikan. Terima kasih buat adik-adik semuanya, sukses belajarnya, sekolahnya, mencerdaskan bangsa, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia
guru sama muridnya sekarang muridnya